Pembahasan yang pertama yaitu mengenai deposito. Apa sih yang dimaksud dengan deposito? Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1, deposito adalah suatu bentuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Terdapat beberapa ciri khas dari deposito, yaitu yang pertama, adanya jangka waktu yang tetap. Uang yang disimpan tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan penalti atau denda. Kemudian yang kedua, bunga lebih tinggi daripada tabungan biasa. Bunga deposito umumnya lebih tinggi dibanding dengan tabungan biasa, karena uang tidak bisa ditarik sewaktu-waktu. Kemudian yang ketiga, tidak bisa ditarik sewaktu-waktu. Tidak seperti tabungan, dana deposito hanya bisa dicairkan saat jatuh tempo, misalnya setelah 3 bulan. Kemudian yang keempat, yaitu dijamin oleh LPS. Selama jumlahnya tidak melebihi batas dan bunganya sesuai dengan ketentuan, deposito dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau yang biasa disebut dengan LPS di Indonesia. Selanjutnya adalah bunga deposito. Bunga deposito ini adalah imbal hasil atau keuntungan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah atas dana yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka. Di Indonesia, bunga deposito ini adalah berkisar 5-6%. Untuk rumus perhitungan sendiri itu bisa dicari bunga depositonya dengan rumus yaitu jumlah deposito dari bunga deposito adalah contoh perhitungannya. Kita misalkan untuk jumlah depositonya itu ada 100 juta rupiah, lalu untuk suku bunganya itu 4,5% per tahun, lalu tenor yang diberikan itu 3 bulan atau 90 hari, lalu pajak bunganya atau pajak penalnya itu 20%. Untuk perhitungannya, kita hitung dulu keuntungan bunga depositonya untuk mengalihkan jumlah deposito dikalikan dengan suku bunga dikali dengan tenor dibagi 365 hari yang menghasilkan sejumlah Rp1.109.589. Lalu selanjutnya ada pajak deposito, kita hitung dengan menggunakan tarif 20% dikalikan dengan hasil dari keuntungan bunga deposito tadi dengan hasil Rp221.917. Lalu ada pengembalian deposito dengan cara mengurangi keuntungan deposito dikurangi dengan pajak deposito dengan hasil Rp887.671. Selanjutnya adalah beban final atas bunga deposito. Yang pertama tarifnya tentu saja itu 20% ya, sebesar 20% dari jumlah brutonya terhadap pajak-pajak yang membeli dan juga bentuk usaha menetap. Lalu 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian pengendalian pajak berbeda atau PDPB yang berlaku terhadap wajib-pajak luar negeri. Untuk subjeknya sendiri yaitu ada wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha termasuk bentuk usaha tetap atau BUT yang selama ini mereka memperoleh bunga dari depositonya itu di Indonesia. Jadi dari bunga deposito ini bisa terdiri dari deposito berjangka, tabungan dalam bank tertentu, sertifikat deposito, dan juga ada diskonto dari SPI atau sertifikat Bank Indonesia atau surat utang lainnya yang diatur khusus pengecualian dalam PPh final atas bunga deposito. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga deposito itu tidak dilakukan terhadap sebagai berikut. Yang pertama, bunga dari deposito tidak melebihi Rp7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dikencangkan. Kedua, ada bunga dari diskonto yang diterima dan atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia ataupun cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang ketiga, ada bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dari pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan. Yang terakhir ada bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana.
Kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu ada hak penabung, di mana pihak yang menyimpan dana di bank termasuk dalam deposito berjangka memiliki hak-hak hukum, ekonomi, dan juga informasi yang nantinya akan dijamin oleh berbagai regulasi nasional. Ada beberapa hak yang akan diterima oleh nasabah. Yang pertama, yaitu ada hak atas imbalan. Penerimaan di bunga deposito akan sesuai dengan kesepakatan awal antara bank dan juga nasabah. Lalu besaran bunga akan tertulis secara transparan dalam biliet deposito ataupun dokumen pembukaan rekening deposito. Metode pembayaran bunga bisa berupa bulanan, per jatuh tempo, ataupun sesuai dengan kesepakatan. Ada hak yang kedua, yaitu hak atas informasi, di mana bank memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan kepada nasabah, yang meliputi tentang suku bunga yang berlaku, jangka waktu, dan juga tanggal jatuh tempo, denda atau penalti jika dicairkan lebih awal, lalu ada mekanisme pembaruan otomatis ataupun tidak otomatis. Ada hak yang ketiga, yaitu ada hak atas pelindungan dana, di mana dana penabung di deposito berhak mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS jika memenuhi syarat. Yang pertama, maksimal saldo sebesar 2 miliar per nasabah di satu bank. Dana dan bunga tercatat secara sah pada pembukuan bank, dan nasabah tidak menyebabkan bank gagal. Ada hak yang keempat, yaitu hak atas mencairkan dana. Mencairkan dana deposito saat jatuh tempo tanpa adanya halangan. Mencairkan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti, dan nasabah menyetujui atau menolak perpanjangan otomatis. Dan jika nasabah meninggal, ahli waris dapat mencairkan deposito dengan dokumen yang sah. Ada hak yang kelima, yaitu ada hak atas privasi data, di mana bank wajib menjaga kerahasiaan identitas, saldo, dan juga transaksi nasabah. Dan penabung berhak atas privasi dan keamanan data pribadi. Hak yang keenam, yaitu ada hak atas pengajuan keluhan, di mana bank berhak menerima aduan dari nasabah jika adanya terjadi salah hitung, deposito tidak bisa dicairkan, maupun terjadi pemotongan saldo dengan alasan yang tidak jelas. Kewajiban penabung. Dalam deposito, kewajiban penabung terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama, penabung memberikan data yang benar saat pembukaan rekening deposito. Dalam hal ini, penabung wajib memberikan informasi yang lengkap dan akurat seperti nama, alamat, identitas diri, dan lain-lain sesuai dengan dokumen resmi dari pihak penabung. Yang kedua, mematuhi syarat dan ketentuan bank terkait dengan produk deposito. Dalam hal ini, penabung harus menyetujui dan menaati peraturan yang ditetapkan oleh pihak bank, misalnya seperti penetapan suku bunga, biaya penalti, serta prosedur pembukaan dan pencairan deposito. Yang ketiga, menyetujui masa simpanan sesuai dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 12 bulan. Dalam hal ini, penabung setuju untuk tidak mencairkan deposito sebelum jatuh tempo yang telah disepakati di awal oleh pihak bank dan pihak penabung, kecuali ada persetujuan dengan adanya penalti. Yang keempat, tidak menarik deposito sebelum jatuh tempo, kecuali pihak penabung setuju atas biaya penalti yang berlaku pada peraturan deposito. Yang kelima, menjaga kerahasiaan data yang tercantum dalam dokumen deposito. Dalam hal ini, penabung harus melindungi informasi yang tercantum dalam sertifikat deposito, misalnya seperti nomor rekening, jumlah dana, dan jangka waktu pengambilan deposito. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan data. Yang keenam, membayar pajak atas bunga deposito melalui pemotongan oleh pihak bank, yaitu PPh final dengan tarif 20%.
Dalam hal ini, pihak bank langsung memotong pajak penghasilan 20% dari bunga yang diterima oleh pihak penabung, sehingga pihak penabung hanya memperoleh bunga bersihnya saja. Selanjutnya, dasar hukum. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam konteks ini, bunga yang diterima dari deposito di bank dikenakan pajak final, yang artinya bunga tersebut tidak diperhitungkan lagi dalam perhitungan pajak penghasilan tahunan. Yang kedua, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 yang mengatur landasan operasional mengenai siapa saja yang terkena pajak final atas bunga deposito, termasuk pengecualian dan perhitungan pajaknya. Yang ketiga, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 yang menjelaskan mekanisme pelaporan dan pemotongan pajak oleh pihak bank sebagai pemotong pajak sebelum bunga disalurkan ke nasabah. Yang keempat, menurut Undang-Undang LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-undang ini memberi jaminan bahwa dana simpanan nasabah akan diganti oleh LPS jika bank tempat menyimpan dana mengalami kebangkrutan selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Misalnya, jumlah maksimal yang dijamin dan tingkat bunga wajar.